Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim wa sallima tasliman katsira ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadhihi dunya faniyah wal akhiratu baqiyah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Summa qala Allah Ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu alazim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tatkala anak yang diasuhnya itu sampai aku melihat dalam tidurku berupa mimpi, yaitu wahyu Allah, aku menyembelih engkau. Maka ayah meminta pendapatmu dan menunggu bagaimana. Anaknya menjawab dalam hal ini Ismail, ayah laksanakan perintah Allah itu segera. Mudah-mudahan saya sabar menghadapi hal ini. Firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Ayat ini saya sejajarkan, selinearkan dengan surah Al-Kautsar yang saya bacakan tadi. Sungguh telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada engkau ya Muhammad. Ayat ini memang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dikhitab alamannya kepada kita. Maka sholatlah engkau, dan itulah sholat Idul Adha. Lalu seusai sholat sembelihlah hewan kurban. Maka orang-orang yang memusuhimu akan terputus rasa permusuhan yang menjadi baik dengan kamu, karena kamu mampu berbagi. Lalu saya kaitkan dengan hadis yang sangat populer, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Siapa yang ada kemampuan, yaitu rezeki, untuk berkorban, tetapi tidak berkorban, tidak usah dia mendekati mushola untuk sholat. Maha benar Allah dan benarlah Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat Masjid Mudia Aulawiyah PT Perkebunan Nusantara 2 di emplasmen kantor direksi ini, Tuan Bilal, Tuan Imam yang saya hormati, dan insya Allah semua kita
dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Jumat 13 Dzulqa'dah 1944 Hijriah, 2 Juni 2023 Miladiah. Kita mampu meninggalkan semua kesibukan, dan mungkin hari ini tidak sibuk karena libur nasional, lalu hadir di Masjid Ubudiyah Ulawiyah ini untuk melaksanakan sholat fardu Jumat yang terdiri dari mendengar khutbah lalu sholat, dan itu satu paket. Maka tidak boleh kita merasa lebih penting untuk sholatnya lalu mengabaikan mendengarkan khutbah dengan berbagai macam kegiatan yang dapat menggugurkan ibadah Jumat kita. Kita bersyukur itu. Alhamdulillah wa syukurullah. Bersama khatib saya, Associate Profesor Dr. PH Jamin MSMA MBA PhD, dosen pasca sarjana di Unri, UNSU, UNIMED dan UINSU, serta pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfidz Quran dan Musafir Al-Amir, Jalan Mahmudi Pasar Buah Timur, Bandar Kelima, Masjid Sekian. Hari ini kita mengambil tema berkorban adalah bukti cinta. Selanjutnya mari kita iringi rasa syukur ini dengan ucapan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam perspektif fikih, ibadah kurban adalah ibadah satu. Hukumnya sunat muakkad, dan apabila dikerjakan pahalanya seperti amal ibadah yang wajib. Dua, sedekah dalam bentuk daging yang mengandung protein tinggi untuk meningkatkan gizi bagi orang yang menikmatinya, apalagi daging itu diberikan secara gratis cuma-cuma sebagai hadiah dari orang yang mampu. Maka di sana saling ada kegembiraan secara imaniah karena mendapatkan daging yang insya Allah halal thayyiban serta gratis dan gizinya tinggi, yaitu proteinnya karena dia daging. Oleh karena itulah lanjutan setelah 70 hari kita membayar zakat fitrah di tanggal 1 Syawal dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita di Indonesia adalah beras. Kalau merujuk kepada timbangan mazhab Syafi'iyah 2,7 kg. Kalau merujuk kepada timbangan pendapat imam-imam yang lain termasuk mazhab Hanafiyah 3,8 kg. Bila itu digenapkan dengan kilogram 4 kilo dan harga beras 25.000, baru 100.000 rupiah. Itu untuk 1 tahun. Maka Allah melatih kita untuk mewajibkan diri kita berbagi, mensyukuri ibadah Ramadan, khususnya saum, zakat fitrah. Katakan 3,8 kg yang kita ambil, kita konversi kepada rupiah dengan uang 25.000 sekilogram beras, 100.000 untuk 365 hari masa hidup 1 tahun. Orang yang sudah mampu melaksanakan itu dan kemudian bisa pula memberikan tambahan berupa hadiah dan sedekah ketika membayar zakat fitrah, didorong lagi untuk nanti di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallah. Bulan-bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumkan Allah sejak sedia kala. Menurut ulama tafsir dan tidak ada perbedaan pendapat, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka siapa yang wajib berhaji pada bulan itu, puncaknya di bulan Dzulhijjah, tepatnya adalah ketika wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah,
wajib mereka memelihara diri untuk tidak melakukan rafas, perbuatan ucapan porno, fusuk, perbuatan melanggar hukum, fasik, jidal, bertengkar, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, baik itu rukun haji, wajib haji, sunat haji, ibadah lainnya, Allah mengetahui itu. Berbekallah kamu kalau ingin pergi haji. Bekal utama adalah takwa, selain bekal yang bersifat finansial, ilmu, kesehatan dan sebagainya. Takutlah kepada Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Ayat 197 surah Al-Baqarah yang saya bacakan ini relevansinya ialah bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya di bulan Dzulhijjah. Kita sudah punya bekal takwa untuk pergi haji. Tapi pertama, kuota harus antri. Kedua, biaya secara finansial puluhan juta. Maka bagi kita yang belum mampu, sabarlah menunggu dan tetaplah berusaha menabung. Berulang kali saya menyampaikan dalam bentuk pembelajaran baik ceramah umum di TVRI pada acara ngaji bareng di TVRI bersama Buya, termasuk nanti sore jam 5 sore. Amalkan surah Al-Fat ayat 27 sampai ayat 29. Baca 3 kali pagi pada subuh, 3 kali pada maghrib. Menabung. Ada orang pergi haji, antarkan meskipun dari depan rumah, kita minta didoakan. Kalau ada rezeki, titip supaya dipakainya uang kita untuk kepentingan ibadah di tanah suci yang barokah, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Lalu hubungannya dengan doa ini apa? Kalau kita tidak bisa pergi haji tahun ini, ada ibadah yang dapat dikerjakan di tanah air. Tidak ada ibadah yang paling baik pada hari nahar 10 Dzulhijjah kata Rasul kecuali menyembelih ibadah kurban. Maka oleh karena itu ayat-ayat yang saya bacakan tadi adalah merupakan dalil yang cukup kuat betapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih anak. Dalam perspektif tasawuf nomor 2, kurban itu adalah ujian cinta. Orang yang bercinta kadang-kadang menjadi budak dari apa yang dicintainya. Orang yang bercinta banyak mengingat apa yang dicintainya itu. Orang yang bercinta mestinya memberikan apa yang dia cintai itu kepada siapa yang paling dia cintai. Contoh, orang tua kepada anak karena dia sangat cinta kepada anak dan ingin anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, berguna untuk agama nusa bangsa dan tanah air. Maka apapun yang diminta anak, apalagi untuk kepentingan pendidikan, kuliah dan sebagainya, dia rela memberikan itu kepada anaknya karena dia mencintai anaknya. Bagaimana kita dengan Allah? Allah memberikan fasilitas pada diri kita, baik di luar diri kita yang tampak seperti tangan, kaki, mata, hidung dan sebagainya. Kita pergunakan dalam hidup ini untuk bekerja, beraktivitas, mencari rezeki. Lain lagi yang bersifat internal di dalam jantung, limpa, empedu, usus, ginjal, semua itu karunia Allah. Lalu kita gunakan untuk mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Menurut adik saya Ta'akil, sekedar menjemput rezeki, bukan membuat rezeki. Ada yang bersifat bahan baku di bumi, berupa tanah, air dan sebagainya. Di atas ada sinar matahari dan hujan. Itulah perkebunan, termasuk PTPN 2. Kita tidak punya tanah, tanah itu milik Allah. Kita tidak punya air, air itu milik Allah. Kita tidak punya angin, angin itu milik Allah. Kita tidak punya sinar, sinar matahari itu milik Allah. Lalu kita punya tenaga dan ilmu untuk menanam sawit dan sejenisnya, itu juga tangan milik Allah, ilmu milik Allah. Lalu apa yang kita punya? Yang kita punya adalah amanah dari Allah untuk memberdayakan apa yang ada di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah kita beribadah, mengabdikan diri. Sebagai khalifah Allah kita berkarya. Maka saat kita mendapatkan rezeki yang kalau kita jujur menghitung cukup banyak, sekali setahun Allah minta beli hewan kurban, lalu sembelih dan bagikan daging-dagingnya itu terutama kepada orang yang
kekurangan protein tinggi termasuk daging. Mereka kaum du'afa, anak yatim, janda-janda tua, dan mereka yang membutuhkan. Inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kepada kita kalau kita mencintai Allah dan Allah pasti mencintai kita, berikan apa yang paling kita cintai itu untuk melaksanakan ibadah mencari ridha Allah. Maka saudara-saudaraku, dalam perspektif tasawuf, menyembelih hewan kurban itu adalah juga menyembelih sifat rakus pada diri kita, karena hewan itu memang dalam tanda petik ada sifat rakus, dan kerakusannya itu adalah untuk kebaikan dirinya yang kemudian kita konsumsi dagingnya kalau itu hewan yang disembelih, atau kita gunakan tenaganya kalau itu untuk menarik pedati, atau kita gunakan tenaganya untuk menarik bajak atau lugu di sawah oleh petani. Oleh karenanya lah, dengan rubah ini diharapkan kita jujur mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Allah itu ada dan banyak, beli hewan kurban dan sembelih, bagi-bagikan dagingnya. Secara teknis tidak usah terlalu jelimet mengkritik panitia kurban. Yang kadang-kadang saya sebagai penceramah 1976 saya sudah naik panggung di Medan untuk ceramah. Buya Amiruddin, itu panitia kok makan, ngambil daging kurban terus untuk makan siang. Saya katakan, kenapa? Bukankah nanti daging itu juga dibagi-bagikan kepada orang yang mungkin tidak ikut kerja, cuma diundang untuk datang, kita kasih cuma-cuma, dan itu niat kita sedekah dan hadiah. Lalu yang kerja capek seperti itu kok kita persoalkan? Ya soalnya tidak minta izin. Mungkin saja pelaku kurban dalam satu grup 7 orang sudah mengizinkan. Ternyata yang mengkritik ini ikut korban pun tidak. Ada timbang Islam yang seperti itu. Padahal kalau dikaji secara hakikat, daging kurban itu dibagi-bagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi kenapa kalau ada pekerja kurban mengambil sedikit kita marah? Kalau masalahnya ialah belum minta izin, saya sampaikan sekarang kepada kita yang berkurban, kalau tidak mau melaksanakan sendiri, memotongnya dan membetetinya, izinkan itu untuk dimakan panitia. Kalau tidak, sembelih sendiri. Saya sudah pernah jadi panitia kurban, saya ketuanya tuh. Sampai mendetil kata mereka, bagi itu sak kulit-kulitnya. Geram aku. Bagi ku potong kecil-kecil sebesar itu jari. Kasih rata. Rupanya tidak semua orang pandai mengolah kulit itu. Dan karena sedikit dimasukkan ke tong sampah. 3 hari lebih itu Perumnas Bandara Jalan Walet 7 145 tempat tinggal saya dulu. Wow. Dalam hatiku rasain. Padahal mungkin ada jalan keluar. Apa orang yang meminta daging itu lagi? Orang yang meminta kulit itu lalu kita izinkan. Katakan saja Cipolan dimintanya kulit itu, dikelolanya, lalu jadi duit. Terus kita intip lagi, loh kok dijualnya daging kurban itu? Kalau sudah menjadi milik dia dan kita ikhlaskan, suka-suka dia lah. Apalagi cuma kulit. Maksud saya, jangan ibadah yang begini besar pahalanya dan mengandung nilai sosial tinggi dan syiar dakwah tinggi, kita terjebak pada hal-hal teknis yang kadang-kadang membuat kita maaf kurang ikhlas. Perhatikan ayat ini. Ayat 102 surah As-Saffat yang saya bacakan tadi. Ini akhir khutbah saya. Khutbah tidak boleh panjang, tapi kalau tidak saya selesaikan 3 kali. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya tentang mimpi yang dia disuruh Allah menyembelih anaknya, anakku, aku tunggu pendapat bagaimana kalau aku ini menyembelih lehermu. Ini perintah Allah loh nak. Itu kalau bahasa tadi berapa? Lalu anaknya mengatakan, ayah laksanakan perintah itu dengan segera. Aku sabar menghadapinya. Pertanyaannya ialah, kalau bapak-bapak, saudara-saudara disuruh pilih, ini mau berada pada posisi sebagai ayah atau anak? Tidak boleh jawab, karena ini bapak tidak ada komunikasi. Ketika saya sampaikan pada satu tempat, yang pilih ayah lalu dia,
Kenapa? Megang parang tinggal borong. Walaupun tak tega, nggak berani kan jadi anak. Siapa yang mendidik Ismail ini? Usianya baru menjelang remaja, tetapi begitu ikhlas menyerahkan batang lehernya. Jawabannya adalah Nabi Ibrahim itu Nabi dan Rasul Allah, tapi sekaligus adalah pendakwah mubaligh. Dia pergi ke Mesir, meninggalkan istri dan anaknya di Hijaz Mekah. Yang mendidik itu ibunya. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, wahai lelaki kaum suami, sayangi istri. Mereka lah guru pertama dan guru utama di rumah mendidik anak-anak kita. Support mereka secara moral dan material agar anak-anak kita dididiknya menjadi anak yang soleh, soleha, sabar, ikhlas, tawadhu, berakhlak berkarimah. Ayo ketika kurban ini kita sertakan anak-anak kita, keluarga kita berkurban. Mudah-mudahan kurban ini meresap di hati kita, lalu bisa kita amalkan. Sepulang dari sini kita buka tabungan kita. Kalau ada rezeki, jangan tidak berkorban. Karena kalau ini dipraktikkan dalam bentuk tidak nyata, begini peragaannya. Salat Idul Fitri, lagi salat Idul Adha, lalu ada petugas, sebut saja Satpol PP. Kalau itu dilakukan secara teknis, security, Bapak mau salat? Iya. Kurban apa enggak? Enggak. Kata Rasul menurut hadis ini, siapa yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, jangan ke masjid. Kacau kita, Pak. Banyak tentu yang pulang. Kenapa? Diseleksi ternyata orang yang mampu. Maka mumpung masih ada waktu, ayolah saudara, ungkapkan cintamu kepada Allah dengan apa yang kita cintai berupa harta benda. Kita jadikan ibadah kurban. Semoga rezeki kita berlimpah ruah dan kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat menyambut Idul Adha. Berkorban, bertakbir, salat Idul Adha, dengarkan khutbah, dan mudah-mudahan kita bisa berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa'asnahum bima kanu yakdzibun. Shadaqallahu adzim. Surah Al-A'raf ayat 96. Apabila beriman dan bertakwa penduduk satu negeri atau komunitas satu perusahaan seperti PT PN, maka Allah limpahkan barokah dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka ingkar kepada Allah, azab Allah sangat pedih menimpakan. Semoga berkahnya yang turun kepada kita dan Allah menjauhkan azab dari kita semua. Barakallahu li wa lakum wa ma fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal jum'ati 'ala sa'iril ayyamin usbur wa qasamu bi sa'ati du'a'i fiha mujabun mas'ul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhtawiyatan 'ala al-ikhlasi wal khusyuk. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu'. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawi zuhd wal khusyu'. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum amran 'azima wa bada bi nafsihi ta'lima. Wa qala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالعدل إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والبركة والصحة والعافية والتوفيق والهداية warzuqna rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan fi tijaratina hada PT Perkebunan Nusantara 2 birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة جميعا.